Kontroversi kemenangan Bali atas Persija. Persib siap merombak skuad. Berita dari klub Liga 1 dan berita dari Timnas Indonesia. Hai Rio Haspot Lovers, inilah Rio Haspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Haspot selengkapnya. Kemenangan 2-1 Bali United atas Persija Jakarta di pekan ke-29 menuai banyak sindiran, terutama dari kelompok supporter yang memang tak suka pada Bali dan Persija. Banyak yang mengatakan jika Bali diuntungkan karena sebagai tuan rumah, dan juga ada yang mengatakan jika Persija sengaja mengalah agar Persib tak bisa menyalip Bali United. Seperti yang terlihat di akun Instagram Bali United, usai menang, Bali memposting kemenangan ini dan dikomentari ribuan supporter. Supporter Persija justru memberi selamat pada Bali usai mengalahkan Persija. Hal ini menimbulkan kecurigaan jika Persija sengaja mengalah pada Bali. Apalagi di laga tersebut, bomber utama Persija Marco Simic tak diturunkan padahal ada di bangku cadangan. Dan berikut beberapa komentar dari kubu Bali, kubu supporter Persija, dan supporter lain. Liga 1 2021-2022 tinggal menyisakan 5 laga bagi Persib termasuk kontra Arema. Peluang juara memang masih terbuka. Persib harus sapu bersih seluruh laga agar tetap berpeluang raih gelar juara. Namun di sisi lain, meskipun liga belum usai dan belum tahu siapa juaranya dan Persib pun belum tahu juara atau tidak, namun manajemen Persib kabarnya sudah mulai berbenah untuk menghadapi musim depan andai jadi digelar. Ada beberapa sektor yang kabarnya akan dibenahi, terutama skuad dan pelatih. Di sisi skuad, kemungkinan ada beberapa pemain yang akan dilepas. Para pemain ini sudah terlihat di akhir kompetisi ini yang kemungkinan akan dilepas. Di sektor penjaga gawang, ada nama Imade Wirawan dan M. Natsir yang kemungkinan akan dilepas. Imade sendiri mengatakan ini musim terakhirnya sebelum akhirnya memutuskan pensiun dan akan menjadi staf pelatih kiper di Persib. Sementara M. Natsir, kabar terbaru jika Rans Cilegon FC sudah memulai mendekati kiper Persib ini. Di sektor pertahanan sendiri ada 3 nama yang kemungkinan akan dilepas, yakni Supardi Nasir yang akan pensiun, Victor Ikhbonepo yang kabarnya sebelum pensiun ia ingin kembali ke Persipura, dan Ahmad Jufrianto yang kabarnya akan kembali ke Persita Tangerang atau justru memilih bergabung dengan Dewa United. Di lini tengah ada 3 nama yang kemungkinan akan dilepas, yakni Deddy Kusnandar yang kabarnya tengah didekati oleh Persis Solo, Abdul Aziz yang jarang ditampilkan, dan Esteban Vizcara yang memang di akhir-akhir kompetisi ini sudah jarang diturunkan. Di sektor serang ada 2 nama yang kemungkinan akan tersingkir, yakni Bruno Katanhede yang kontraknya habis di akhir musim dan kecil kemungkinan akan diperpanjang, serta Ezra Walian yang jika Rene Albert hengkang otomatis Ezra pun akan hengkang. Sementara untuk Basim Rashid sendiri belum diketahui akan memperpanjang kontrak atau tidak, namun kabarnya Persib masih
bersikukuh ingin mempertahankan Basim Rashid. Sementara di sektor pelatih, manajemen belum bisa memutuskan apakah akan tetap mempertahankan Robert Rene Albert atau justru melepasnya. Pasalnya Persib belum tahu akan juara atau tidak, apalagi kontrak Rene Albert di Persib hingga 2025. Dari Persebaya, usai ditahan imbang Persita Tangerang, peluang Persebaya untuk bersaing raih gelar juara musim ini semakin sulit. Saat ini Persebaya mengoleksi 55 poin dengan sisa 4 laga. Jika menang semua hanya 67 poin. Jelas ini sulit bagi Persebaya. Mari kita lihat siapa sih yang paling berpeluang jadi juara andai di sisa laga ini menang terus. Bali United poin 63 dengan sisa laga 4, jadi total 75 poin jika menang semua. Persib Bandung poin 60 di sisa laga 4, total 72 poin jika menang terus. Arema poin 58 sisa laga 4, total 60 poin jika menang terus. Bayangkara FC poin 55 sisa laga 5, total 70 poin jika menang terus. Dan Persebaya poin 55 sisa laga 4 dan total poin 67 jika menang terus. Sebagai catatan, berita ini dibuat Senin 7 Maret pagi di mana Bayangkara FC belum melakoni pekan ke-29. Jadi jelas jika 5 tim ini terus menang, Bali United lah yang akan keluar jadi juaranya. Tapi masih ada head to head yang harus dijalani 5 tim teratas ini. Seperti Bali United masih harus jumpa Persebaya dan Arema, Persib masih harus jumpa Arema dan Persebaya, Arema masih harus jumpa Persib dan Bali, Persebaya masih harus jumpa Persib dan Bali. Hanya Bayangkara FC saja di sisa 4 laga ini yang tak jumpa 4 tim besar tadi. Jadi bisa saja Bayangkara FC melenggang karena tak harus saling bunuh dengan tim 5 besar tadi dan hanya menunggu tim 4 lainnya terpeleset saja. Baru-baru ini supporter Persipura, Persela, Barito, dan Persiraja dibuat emosi oleh Wikipedia. Pasalnya meskipun kompetisi Liga 1 2021-2022 belum usai, namun Wikipedia telah merilis tim-tim yang akan bermain di Liga 1 musim depan. Dari rilisan Wikipedia ini ada 4 tim yang hilang dari daftar Wikipedia, yakni Persela, Persipura, Persiraja, dan Barito. Uniknya ada satu tim di Wikipedia yang ditulis dengan nama FC Barcelona. Entah tim apa nama FC Barcelona ini. Jelas ini memancing kemarahan dari supporter 4 tim yang hilang ini. Jika memang hitung-hitungan, Persiraja jelas akan terdegradasi. Namun Persela, Barito, dan Persipura masih memiliki peluang untuk keluar dari zona degradasi dengan sisa pertandingan yang ada. Ya, di Wikipedia terbaru ada 4 tim baru di Liga 1, yakni Rans Cilegon FC, Dewa United, Persisolo, dan FC Barcelona. Wikipedia yang ngaco. Dari Timnas Indonesia, pelatih Sintayong masih menunggu siapa pemain keempat keturunan Indonesia yang akan masuk ke skuad Timnas Indonesia. Sebelumnya, STY mengaku hanya akan memakai 4 pemain keturunan saja. Di Timnas Indonesia sendiri saat ini sudah ada 3, yakni Sain Patiyama, Sandy Walsh, dan Jordi Amat. Ada 2 nama lagi yang kabarnya tengah diupayakan untuk segera bergabung, yakni kiper Sampdoria Emil Audero Mulyadi dan Jordi Wehrman. Emil Audero sendiri mengaku masih pikir-pikir untuk menerima tawaran dari Indonesia. Pasalnya Emil takut jika ia terima dari Timnas Indonesia, dirinya tak bisa lagi main di Liga Italia karena terganjal regulasi yang melarang pemain dari negara yang berperingkat di bawah 100 untuk main di Liga Italia. Hal ini justru berbanding terbalik dengan Jordi Wehrman yang mengaku siap kapanpun dipanggil ke Timnas Indonesia. Jordi sendiri saat ini bermain di Liga Swiss bersama FC Luzern. Jika 4 pemain naturalisasi ini lengkap, maka beginilah formasi Timnas Indonesia. Line up pertama, kiper Audero Mulyadi, back Jordi Amat dan Elkan Bagut, bek kiri Pratama Rahan dan bek kanan Asnawi Mangkualam. Tengah ada Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya dan Marcelino Ferdinand. Sisi sayap Witan Sulaiman dan Irfan Jaya, sementara ujung tombak ada M. Rafli.
Line up kedua, kiper Nadeo Argawinata, bek tengah Fahrudin Arianto dan Sen Fatiyama, bek kiri Jordi Amat dan bek kanan Sandi Wos. Lini tengah Jordi Weherman, Ricky Kambuaya dan Evan Dimas. Sisi sayap Egy Maulana Fikri dan Ramai Rumakik, serta ujung tombak Irfan Jauhari. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.